Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dari kelompok 8 dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Salawat serta salam tidak lupa kami hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Muhammad Hendra SEMM dan teman-teman yang kami cintai. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Razik Maulana. Saya selaku moderator. Saya Dwinda Sari dengan NIM 211061201014. Saya Dania Yuriza Warni dengan NIM 211061201115. Dasar hukum wajib daftar perusahaan tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan adalah upaya untuk pemberian perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. Dan hal ini pun merupakan salah satu tujuan utama dari pembuatan undang-undang ini sendiri. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Februari tahun 1982 di Jakarta. Selanjutnya yaitu tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. Yang pertama yaitu tujuan daftar perusahaan. Menurut pasal 2 Undang-Undang WDP adalah mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi secara resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Hal ini semata-mata untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur atau biasa disebut dengan together through. Yang kedua yaitu sifat daftar perusahaan. Menurut pasal 3 Undang-Undang WDP adalah terbuka untuk semua pihak. Artinya, daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap pihak yang berkepentingan berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dari daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan. Kewajiban daftar perusahaan. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan di wilayah NKRI menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, dan agen, serta perwakilan dari perusahaan itu yang memiliki wewenang mengadakan perjanjian. Dalam pengertian perusahaan ini termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah NKRI menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agen dan perwakilan diperlakukan sama dengan perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila salah seorang dari mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut. Apabila pemilik atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah NKRI tidak bertempat tinggal di wilayah NKRI, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan, berkewajiban untuk mendaftarkan. Bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan dalam perusahaan itu adalah badan hukum atau termasuk koperasi, persekutuan, perorangan, dan perusahaan lainnya di luar dari yang tersebut di atas. Sedangkan perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar perusahaan adalah usaha non-perekonomian dan non-profit. Misalnya, pendidikan normal, notaris, pengacara, jasa kesehatan, dan rumah sakit yang dikelola oleh bukan badan usaha, antara lain A. Setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan atau perjan,
seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40. B. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi perusahaan sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya. 5. Cara dan tempat serta waktu pendaftaran. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Bab 4, Pasal 9 yaitu A. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. B. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan yaitu di tempat kedudukan kantor perusahaan, di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, atau kantor anak perusahaan. Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. C. Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini. Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi tempat kedudukannya. Waktu pendaftaran sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 10 yaitu pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Dalam hal ini, batasan suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya, yaitu pada saat menerima izin usaha dari instansi yang berwenang. Sedangkan mengenai hal-hal wajib yang didaftarkan di dalam daftar perusahaan tersebut sangat bergantung pada jenis perusahaan yang didaftarkan. Hal-hal wajib didaftarkan. Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan seperti perseroan terbatas, koperasi, persekutuan, atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan bentuk perusahaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 11 A. Apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah 1. Nama perusahaan, merek perusahaan, tanggal pendirian perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan, izin-izin usaha yang dimiliki, alat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan, jumlah sekutu yang diperinci dalam sejumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif, nama lengkap dan setiap alias-aliasnya, setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf F angka 1, nomor dan tanggal tanda bukti diri, alamat tempat tinggal tetap, alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya ialah wajib daftar perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah, dalam penyusunan diperhatikan pada kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan ialah daftar catatan resmi yang diadakan menurut aturan dan berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh penjabat yang berwenang. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.